Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat sehat sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat belajar bersama dalam mata kuliah Psikologi Umum. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perkembangan manusia. Sebelum membahas ke materi tentang perkembangan manusia, kita mempelajari dulu sejarah psikologi perkembangan. Walaupun psikologi perkembangan nanti ada mata kuliah tersendiri, teman-teman semua ini kan masih semester awal, nanti di semester 4 atau 5 nanti teman-teman akan mendapatkan materi psikologi perkembangan. Ini saya bahas sedikit saja karena kita masih mempelajari psikologi secara umum. Ini sejarahnya. Sejarah psikologi perkembangan berawal ketika para ahli mulai berpikir tentang hakikat anak. Kemudian yang kedua, pada mulanya anak dianggap sebagai miniatur orang dewasa, sehingga perlakuan terhadap anak sebagaimana perlakuan terhadap orang dewasa. Namun, ternyata ditemukan oleh para peneliti bahwasanya pandangan itu semua adalah keliru. Seorang anak ya anak, belum bisa diperlakukan seperti orang dewasa. Lanjut, tokoh-tokoh perintis psikologi perkembangan. Yang pertama, Johann Amos Comenius. Comenius seorang ahli pendidikan dari Ceko. Comenius menyatakan bahwa anak bukan miniatur orang dewasa. Dalam bukunya, dia menganjurkan agar pembelajaran dapat menarik perhatian anak. Oleh karena itu, pembelajaran harus diperagakan agar anak-anak dapat mengamati, menyelidiki, dan mengalami sendiri. Itu menurut Comenius. Selanjutnya, menurut J.J. Rousseau seorang pemikir dari Prancis. Dalam bukunya, dia menyatakan bahwa segala-galanya baik ketika datang dari tangan Sang Pencipta dan segala-galanya memburuk dalam tangan manusia. Menurutnya, bahwa pada dasarnya kodrat anak itu baik, namun apa yang baik tersebut dapat menjadi buruk karena kesalahan manusia. Nah, untuk mencegah itu semua, hal-hal yang buruk dalam mendidik anak, maka pendidik hendaknya membekali diri dengan pengetahuan yaitu dari segi kejiwaan anak. Tokoh selanjutnya, J.P. Pestalozzi. Pestalozzi seorang pendidik dari Swiss yang sangat memperhatikan kehidupan anak-anak. Ia menganjurkan agar pendidikan untuk anak disesuaikan dengan perkembangan jiwa anak. Proses pembelajaran untuk anak, menurut dia, hendaknya didasarkan pada pengalaman, dimulai dari tingkat paling mudah menuju pada tingkat yang lebih sulit. Itu menurut Pestalozzi. Froebel, seorang pendidik dari Jerman. Ia tokoh yang mendirikan taman kanak-kanak yang pertama kali di dunia. Menurut Froebel, kindergarten merupakan lingkungan bagi anak-anak untuk bermain, bernyanyi, dan mengerjakan tugas-tugas secara bersama. Jadi ini Froebel merupakan pendiri taman kanak-kanak. Oke, selanjutnya tokoh kelima, Tiedemann. Ia seorang ahli dari Jerman, memperjuangkan agar psikologi anak diakui keberadaannya, sebagaimana ilmu-ilmu lain yang telah diakui. Tahun 1987, ia mempublikasikan hasil penelitian tentang perkembangan anaknya. Itu tokoh Tiedemann. Wilhelm Preyer. Wilhelm seorang ahli dari Jerman yang juga melakukan penelitian. Selama 3 tahun, ia mempelajari perkembangan motorik, bahasa, ingatan, dan kemauan anaknya dengan observasi dan eksperimen.
Buku yang ia tulis menjadi bahan yang berharga bagi perkembangan psikologi anak, sehingga pada akhir ke abad 19 sampai awal abad ke-20, psikologi anak berkembang dengan pesat. Berkat jasanya, masyarakat ilmuwan menyatakan bahwa Wilhelm merupakan bapak psikologi anak. Tapi sayang sekali bukunya itu masih jarang ya kalau di Indonesia. Kalau di Indonesia banyak kan Santrok, pakai Laura King. Kita tadi telah mempelajari tokoh-tokohnya, kita mengetahui pengertian dari psikologi itu perkembangan sendiri. Psikologi perkembangan kadang-kadang disebut sebagai psikologi genetik atau genetik psikologi. Menurut J.P. Kaplan, developmental psychology is the branch of psychology which studies process of pre- and postnatal growth and the maturation of behavior. Menurut Rosvasta, psikologi perkembangan merupakan cabang psikologi yang mempelajari perubahan tingkah laku dan kemampuan sepanjang proses perkembangan individu dari masa konsepsi sampai mati. Itu menurut Ross. Kita selanjutnya membahas tentang objek psikologi perkembangan. Yang pertama, objek material psikologi perkembangan, yaitu perilaku dan proses-proses mental manusia. Yang kedua, objek formal psikologi perkembangan adalah perilaku dan proses-proses mental manusia ditinjau berdasarkan fase-fase perkembangannya. Baik, kita akan memahami pengertian dari pertumbuhan, yaitu perubahan yang bersifat kuantitatif menyangkut aspek-aspek jasmania atau perubahan-perubahan yang terjadi pada organ tubuh dan struktur fisik seperti pertambahan tinggi badan, berat badan dari seorang anak. Nah, ini yang disebut dengan pertumbuhan. Jadi nanti kita bisa membedakan antara pertumbuhan dan perkembangan. Yang kita pelajari adalah dari segi perkembangan. Baik, perkembangan adalah perubahan yang menyangkut aspek-aspek mental psikologis manusia, seperti perubahan-perubahan yang berkaitan dengan aspek pengetahuan, sifat sosial, moral, keyakinan agama, kecerdasan, dan sebagainya. Jadi untuk psikologi perkembangan bahas tentang psikologis manusia. Ya. Lanjut. Perkembangan manusia dalam Al-Quran. Nah, kita karena psikologi Islam maka kita tidak bisa terlepas dari Al-Quran. Nah, kalau dalam bahasa Islam itu periode pembuahan ovum oleh sperma. Kalau dalam bahasa psikologi atau bahasa baratnya ya prenatal, bayi sebelum lahir seperti itu, atau bayi dalam usia kandungan. Jadi dalam Al-Quran dijelaskan dalam Quran surat Al-Hajj ayat 5 yang artinya nanti ayat Al-Qur'annya bisa cari sendiri ya, karena saya masih kesusahan menuliskan ayatnya di PPT. Yang artinya, hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula yang di antara kamu yang dipajangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu apapun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering. Kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu, dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Jadi
Di sini kalau dalam tafsirnya Quraisy Shihab dikatakan yang dimaksud manusia itu terbuat dari segumpal tanah adalah manusia itu kan kalau orang tua kita itu memakan sari-sari atau hasil dari sumber tanah misalkan padi, kacang-kacangan, dan tumbuhan-tumbuhan lain itu kan berasal dari tanah. Maksudnya seperti itu. Bukan berarti kalau dalam penafsiran Quraisy bukan berarti manusia benar-benar dibuat dari tanah kemudian dimasukkan ke dalam rahim manusia, tetapi tanah yang dimaksud adalah manusia itu memakan dari hasil sari-sari tanah sehingga tubuhnya sehat, kuat, mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang baik, sehingga ketika sudah waktunya tiba atau setelah menikah itu mampu mereproduksi dengan pasangannya sebuah keturunan, seorang keturunan begitu. Itu dari penjelasan tafsirnya Quraisy Shihab. Dan banyak juga yang menjelaskan tafsir-tafsir yang lain kayak Jalalain, kemudian tafsir yang kontemporer juga yang lain kayak misalkan Fazlur Rahman juga itu mengatakan bahwasanya memang yang dimaksud tanah itu bukan manusia dibuat dari tanah beneran tanah, tetapi memang dari sari-sari tanah yang dimakan oleh manusia seperti itu. Lanjut, periode kelahiran sampai kematian. Nah, di dalam Al-Quran yang dijelaskan dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 54. Jadi dalam Islam itu ada periode tadi, di dalam kandungan atau prenatal, kemudian yang kedua periode kelahiran sampai kematian. Dalam Quran Surat Ar-Rum dituliskan Allah, dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian dia menjadikan kamu sudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian dia menjadikan kamu sudah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya dan dialah yang maha mengetahui lagi yang maha kuasa. Nah, di sini menciptakan kamu dari keadaan lemah itu berarti ketika setelah lahir. Seorang bayi kan masih lemah, nggak bisa ngapa-ngapain. Semuanya itu masih dibantu oleh orang tuanya atau orang sekitarnya. Bahkan ketika lahir pun dibantu tenaga medis begitu. Kemudian menjadikan kamu sudah itu lemah menjadi kuat. Nah, ketika sudah bisa mulai duduk, mulai merangkak, mulai berdiri, mulai jalan, sampai remaja, sampai dewasa itu kuat. Nah, tetapi diingatkan kembali bahwasanya setelah kuat itu ada lemah lagi, yaitu ketika usianya sudah mulai tua, ditunjukkan dengan beruban. Kemudian mulai lemah dari aktivitasnya juga. Nah, itu tanda-tanda sebagai dikatakan sebagai yang sudah orang yang sudah tua dan diminta untuk bersiap-siap memiliki bekal untuk menghadap pada yang maha kuasa seperti itu. Baik, kita belajar masa sebelum lahir ya. Pembagian menurut Elizabeth B. Harlock. Kita belajar fase-fase perkembangan manusia. Itu yang pertama, masa sebelum lahir atau prenatal period. Sejak kehamilan sampai bayi lahir, itu kira-kira 9 bulan di dalam kandungan. Pada masa ini terjadi beberapa kejadian penting. Yang pertama, penurunan sifat bawaan mental psikologis anak, penentuan jenis kelamin anak, kepastian apakah lahir tunggal atau kembar, posisi anak dalam keluarga. Tuh. Lanjut. Masa bayi baru lahir atau newborn sejak lahir kira-kira berumur 10 atau 15 hari. Berarti dari lahir sampai usia 2 minggu. Yaitu kita mempelajari fase platin stage ya, belum atau tidak adanya pertumbuhan. Dalam artian ketika baru lahir itu kan dalam usia segitu belum ada pertumbuhan yang bisa terlihat seperti itu. Fase resting age, yaitu masa istirahat untuk menyesuaikan diri. Kemudian 4 macam penyesuaian diri, yaitu dengan menyesuaikan diri dengan keadaan suhu udara. Tadinya kan di dalam kandungan. Dalam kandungan itu kan makan, dapat makanan, dapat sesuatu itu udara juga dari orang tuanya atau ibu yang mengandungnya. Nah, setelah lahir kan menyesuaikan. Makanya ketika bayi lahir itu
langsung nangis karena menyesuaikan dengan keadaannya, mungkin dingin, kan di dalam kan hangat karena di dalam plasenta. Nah, kalau di dalam plasenta iya di dalam plasenta ya, di dalam rahim lah intinya begitu. Jadi kalau ketika baru keluar itu dingin, kemudian udaranya berbeda. Nah, itu yang bikin bayi nangis ketika baru lahir. Itu bayi yang sehat seperti itu. Kemudian menghisap dan menelan makanan atau air susu. Nah, ketika baru lahir dikenalkan dengan diajari untuk menghisap terutama air susu. Kadang juga ketika bayi baru lahir tangannya langsung dimasukkan ke mulut gitu. Kemudian bernafas dan membuang kotoran. Nah, mulai dari situ itu merupakan bentuk penyesuaian diri bayi setelah lahir. Kemudian masa bayi, babyhood, umur 2 minggu sampai umur 2 tahun. Ciri-ciri masa ini, masa dasar atau masa pembentukan kehidupan yang sesungguhnya. Karena pada saat ini pola perilaku, sikap, ekspresi, emosi mulai terbentuk. Kemudian yang kedua, bayi berkembang pesat baik fisik maupun psikologisnya. Jadi pada usia ini bayi sudah mulai berat badannya bertambah, agak tembem, kemudian udah mulai menggoyang-goyangkan kepalanya kanan kiri, miring-miring seperti itu. Dalam masa bayi selain meningkatkan individualitas juga terjadi sosialisasi. Nah, ini masa 2 minggu sampai umur 2 tahun ya. Masa bayi merupakan masa permulaan berkembangnya peran seks atau jenis kelamin. Jadi mulai ngerti laki-laki atau perempuan ditanya usia segitu. Jadi orang tua mengajarkan misalkan mana bagian tubuh yang boleh disentuh, mana yang tidak boleh, seperti itu. Terus mana yang namanya alena, misalkan begitu. Nah, kemudian masa bayi merupakan permulaan kreativitas. Nah, di sini bayi itu rasa ingin tahunya itu sudah mulai besar ya, apalagi udah 1 tahun ke sana udah jalan. Nah, semuanya itu pasti ingin dicoba. Semuanya ingin dicoba, lari ke sana ke sini. Nah, nggak takut capek seperti ataupun terjatuh. Nah, itu permulaan kreativitas ya, bayi, perkembangan bayi mulai dari umur 2 minggu sampai 2 tahun. Selanjutnya masa kanak-kanak awal. Awal masa kanak-kanak usia 2 sampai 6 tahun. Nah, orang tua menyebutnya sebagai usia sulit sebab pada masa ini terjadi kesulitan dalam mendidik mereka. Sebagian mereka hidupnya dihabiskan untuk bermain-main. Sedangkan para psikolog menyebutnya masa ini sebagai usia prasekolah. Pada masa-masa ini, para psikolog menyebut mereka dengan sebutan usia pra-kelompok, usia penjelajah atau eksplorasi, dan usia bertanya. Masa kanak-kanak akhir, yaitu usia 6-12 tahun. Masa ini disebut juga oleh orang tua usia tidak rapi. Nah, karena sudah semakin banyak geraknya, sudah mulai sekolah, masuk sekolah dasar. Nah, jadi orang tua lebih susah ya kalau anaknya memang dari kecil belum bisa tertata rapi, belum terbiasa diajak disiplin dan lain-lain. Pada masa ini mereka lebih banyak dipengaruhi atau mengikuti teman-temannya daripada orang tuanya sendiri. Pada usia ini banyak anak menunjukkan minat mereka terhadap seks. Nah, mulai penasaran tentang seks ya, mulai penasaran. Apalagi kalau masa-masa saat ini kan memang perkembangan manusia atau anak-anak itu lebih cepat dibandingkan dulu gitu. Mereka sering memperbincangkan hal ini dengan teman-teman bermainnya, bahkan sekali dengan orang dewasa. Hal ini itu maksudnya itu tadi adalah minat mereka terhadap seks. Mereka pun memiliki kemampuan untuk menirukan perilaku seks seorang dewasa, baik karena melihat gambar atau melihat orang tuanya. Nah, ini bahaya juga ini. Hanya kalau udah punya anak yang usia 6 tahun ke atas, nah biasanya itu diberi misalkan ada kamar sendiri ataupun benar-benar jaga pergaulannya begitu, agar tidak
oh kalau sekarang kan masa main gadget ya. Nah, agar tidak terlalu bebas main itu, kemudian melihat yang memang bukan selayaknya untuk ditonton, belum waktunya. Nah, itu harus dihindarkan. Orang tua itu harus mampu memberikan batasan kepada anak dan memberikan pendidikan tentang seks sehingga anak-anak tidak terlanjur pada pergaulan yang bebas. Masa puber yaitu usia 12 atau 13 sampai 16 atau 17 tahun. Telah haid pada anak perempuan dan mimpi basah pada anak laki-laki. Walaupun kalau saat ini kan perkembangan anak itu lebih cepat ya. Kalau masa dulu itu misalkan haid itu kelas 2 SMP atau kelas 3 SMP baru mulai haid. Kalau saat ini kelas 4, 5, 6 SD itu sudah mulai haid. Udah mulai menstruasi bagi anak perempuan. Dan pada anak laki-laki mungkin juga karena apa? Mulai pengetahuan ataupun pendidikan tentang pergaulan bebas itu lebih mudah didapatkan saat ini, apalagi ketika misalkan buka YouTube atau buka Facebook, buka Instagram, misalkan ada iklan-iklan tertentu yang memang tidak selayaknya untuk ditonton oleh mereka. Dalam tahap ini biasanya anak mulai kritis dalam menanggapi suatu ide atau pengetahuan dari orang lain. Nah, mulai banyak tanya nih. Kemudian ketika di sekolah juga kritis ya dalam di sekolah ketika ada pelajaran yang belum dipahami, kemudian ada masalah tertentu, itu juga menanggapinya dengan kritis mereka. Pada masa puber, biasanya seorang anak menunjukkan kekuatan intelektual dan energi fisik yang kuat. Nah, ini fisiknya sudah kuat pada saat ini, makanya terkadang itu bertengkar atau juga kadang ada yang kalau ada ya kisah tawuran antar sekolah. Nah, itu nih bagi teman-teman yang mengalami itu mungkin karena merasa ya sedang kuat-kuatnya, sedang merasa yang paling baik, paling top lah pada saat usia ini. Nah, 17 ya 17 tahun sih. Hanya saja kekuatan itu tidak dibarengi dengan kemauan yang kuat pula. Nah, ini kalau misalkan memiliki kepengen sebenarnya memiliki intelektual yang bagus tetapi kemauannya tidak kuat sehingga ya nihil ketemunya begitu. Kemudian ketidakseimbangan ini biasanya terjadi karena pada saat itu seorang anak mulai belajar menentukan tujuan serta keinginan yang dianggap sesuai baginya untuk memperoleh kebahagiaan. Nah, jadi misalkan tidak terjadi ketidakseimbangan itu memang menurut dia itu ini bagus, tapi menurut orang tua, menurut orang lain itu sebenarnya tidak bagus untuk mereka pada usianya. Tapi karena dia merasa bahagia kan pikirannya kalau usia segitu ya lagi bahagia. Yang penting bahagia-bahagia aja gitu kan, nggak mikir ke depannya, nggak mikir lebih panjang kayak gitu. Ini pada saat ini. Lanjut, kita pada masa awal remaja. Nah, usia 15 atau 16 atau 17 tahun dan berakhir pada umur 21 tahun. Secara umum dapat diidentifikasi beberapa perubahan, yaitu meningkatnya emosi yang biasanya berhubungan dengan perubahan fisik. Nah, ini mungkin ketika mulai menstruasi ya, sering marah-marah atau sering emosi dan sebagainya. Kemudian perubahan bentuk tubuh, minat dan peran yang diharapkan oleh kelompok sosialnya. Jadi pengen diakui nih perannya dalam kelompok sosialnya. Misalkan dia kok diajak kegiatan ini aku kok enggak ya, misalnya gitu. Nah, kadang ada rasa cemburu karena belum diperhatikan perannya dalam kelompok sosialnya. Kemudian dengan perubahan minat dan perilaku, maka nilai juga berubah. Apa yang dianggap penting pada masa anak-anak sudah tidak dianggap penting lagi. Begitu. Umumnya remaja bersikap ambivalent terhadap setiap perubahan. Mereka menuntut dan menginginkan kehebatan, tetapi pada saat yang bersamaan ia sering takut dengan risiko dan tanggung jawab yang harus dipikulnya. Nah, ini masa teman-teman ya di sini nih awal masa remaja atau masa remaja di sini mulai dari 17 tahun berakhir 21 tahun. Nah, ini teman-teman nih di sini.
Harus benar-benar dipahami ya kan. Misalkan teman-teman nih menuntut dan menginginkan kehebatan, tetapi pada saat yang bersamaan takut juga, risiko, tanggung jawab yang harus dipikulnya. Jadi teman-teman sedang mencari jati diri di situ. Gunakan waktu ini dengan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Prosesnya ketika baik, insya Allah besok hasilnya juga baik, begitu. Nah, ini kita mengulas sedikit ya, perubahan-perubahan yang terjadi ketika usia antara 13 sampai 18 tahun. Itu perkembangan aspek-aspek biologis, misalkan menerima peranan dewasa berdasarkan pengaruh kebiasaan masyarakat di mana ia dibesarkan. Mendapatkan kebiasaan emosional dari orang tua dan orang dewasa, berusaha mendapatkan pandangan hidup sendiri, merealisasi suatu identitas sendiri dan dapat mengadakan partisipasi dalam kebudayaan pemuda sendiri. Nah, jadi di sini misalkan pengen banget kuliah di jurusan psikologi misalkan, tapi orang tua nggak menginginkan, mendingan di jurusan pendidikan aja atau jurusan surga gitu. Nah, padahal semua kuliah, semua menuntut ilmu ya jurusannya surga begitu kan. Nah, misalkan kayak gitu, itu memiliki pandangan tersendiri, sudah memiliki pandangan dan ingin mewujudkannya, tetapi kadang orang-orang sekitarnya itu tidak mendukung atau kurang mendukung. Ya, saya lanjutkan ciri-ciri masa remaja. Masa remaja adalah salah satu periode yang penting. Masa remaja adalah periode peralihan. Masa remaja sebagai periode perubahan. Masa remaja sebagai usia bermasalah. Masa remaja sebagai masa mencari identitas. Masa remaja sebagai ambang masa dewasa. Oleh karena itu, remaja mulai memusatkan diri pada perilaku yang dihubungkan dengan status dewasa, yaitu misalkan merokok, meminum minuman keras, menggunakan obat-obatan, dan terlibat dalam perbuatan seks. Mereka menganggap bahwa perilaku ini akan memberikan citra yang mereka inginkan, padahal tidak. Itu semuanya adalah bohong ya. Semuanya justru kalau hal-hal buruk seperti itu merusak diri sendiri, merusak perkembangan remaja itu ke depannya. Nah, masa dewasa awal. Periode ini berarti tadi kalau 21 tahun itu kan masa remaja akhir ya, masa dewasa awal berarti mulai dari 21, 20 ke atas lah, sampai 30-an. Nah, periode ini merupakan periode yang ditakutkan dari seluruh hidup manusia. Alena sana dulu, Alena. Masa dewasa muda ini merupakan masa transisi di mana pria dan wanita meninggalkan ciri-ciri jasmani dan perilaku masa dewasanya memasuki suatu periode kehidupan yang baru. Masa ini adalah suatu masa yang berprestasi. Bahkan menurut Erikson, selama usia ini orang bisa menjadi lebih sukses atau sebaliknya mengalami stagnasi. Masa ini memberikan perhatian kepada agama secara lebih besar dibandingkan dengan masa sebelumnya. Rata-rata perhatian yang lebih besar kepada agama dilandasi oleh kebutuhan pribadi dan sosial. Pada masa dewasa awal ini sudah mulai kelihatan nih jati dirinya. Bahkan ada yang sudah sukses sesuai dengan cita-citanya. Bahkan ada yang masih tetap begitu-begitu saja. Begitu. Ini di masa dewasa awal. Tadi kalau masa dewasa awal itu tadi ya, sampai dewasa awal itu 20 sampai 30-an. Nanti 30 sampai usia 50 itu masuk dewasa akhir. Itu sudah matang. Sudah matang, bahkan masa produktif ya, masa produktif di situ. Nanti usia 50 ke sini itu disebut masa usia lanjut. Nah, kalau di sini dituliskan 60 sampai selesai. Banyak sih pendapat yang mengatakan bahwasanya masa usia lanjut itu 50 ke atas. Masa pensiun ya. Kecenderungan semakin tergantung pada orang lain, baik bantuan fisik maupun ekonomi di sini pada usia segini. Semakin menurun
perlunya kemampuan motorik, kekuatan fisik, seksual, dan banyak tidak berfungsinya sistem saraf. Nah, mulai sakit-sakitan, mulai bergantung pada orang yang lebih muda, dalam hal ini anaknya. Begitu. Anaknya atau orang-orang sekitar lah. Tapi ya, setelah masa usia lanjut ini sudah seperti kembali, tadi dijelaskan kalau dalam Al-Quran kan udah usia lanjut itu kembali ke masa anak-anak lagi, udah masa lemah. Nah, jadi orang tua itu kalau sudah tua seperti anak kecil lagi, misalkan sudah makan, bilang belum makan, kemudian diurus sebagaimana misalkan begini-begini baiknya, ternyata nggak mau, malah marah-marah, atau memiliki pemikiran sendiri yang memang dia sudah tidak bisa melakukannya, pengen melakukan itu, begitu, atau sudah pikun. Nah, itu kembali lemah. Kalau dalam Al-Quran itu dikatakan bahwasanya memang sudah mendekati masa-masa istirahat untuk selamanya, seperti itu. Oke, itu tadi mengenai perkembangan manusia. Semoga bermanfaat. Terima kasih ya untuk perhatiannya. Silakan dipelajari lebih lanjut, baca buku, baca referensi yang lebih banyak lagi, karena di situ ilmu selalu berkembang dan banyak lagi ilmu-ilmu yang belum disampaikan di dalam materi kali ini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.